Baik, ada yang bertanya? Ya. Intinya kan untuk memperoleh kemenangan tadi adalah kita beramal supaya memperoleh selamat. Seperti Rasulullah mengatakan billahi apa tuh billahi cuma Mustaqim. yang bertanya ini tadi yang terakhir itu untuk istiqomah itu sedikit kiat aja. Baik. Kata-kata sedikit juga. Iya, kiat untuk istiqamah. Yang dimaksud dengan istiqamah ini terus ya mempertahankan kebaikan atau bahkan meningkatkan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Bagaimana kita bisa istiqamah? Yang pertama, yang jelas ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqamahkan kita ya di atas kebaikan. Allah jaga kita terus di atas kebaikan itu. Ya, seperti misalnya doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ini dalam sebuah hadis disebutkan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja jemaah butuh doa ini dan semangat sekali berdoa dengan doa ini, apalagi kita. Makanya setiap sholat jangan sampai lupa dengan doa ini. Di akhir sholat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap Fatihah kita, ingatlah bahwa ketika itu kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Kalau kita sudah berada di atas jalan yang lurus, maksudnya adalah agar Allah terus memantapkan kita di atas jalan yang lurus ini. Ya, jadi kalau baca Fatihah jemaah, jangan kemana-mana pikirannya. Ihdinas siratal mustaqim, itu artinya berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dalam hati kita, ya Allah, kami benar-benar meminta petunjuk yang lurus itu. Taib. Termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami. Ya, kalau a'inni, bantu aku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Bantu untuk apa? Ala dzikrik, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrik, untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar bisa beribadah yang baik kepadamu. Bukan hanya beribadah saja, tapi beribadah yang baik. Kalau Allah bantu kita untuk selalu seperti ini, ya kita akan istiqamah. Ya, intinya yang pertama, berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang bisa menjadikan kita istiqamah. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu. Termasuk di antara jalan istiqamah yang paling lebar, yang paling luas adalah menuntut ilmu agama. Untuk coba bayangkan di zaman Covid jemaah. Di zaman Covid 2 tahun gak ada kajian offline. Dan antum males untuk kajian online, baru 5 menit sudah ngantuk. Semangat untuk melakukan kebaikan menjadi apa? Lemah. Beda kalau antum ya menghadiri kajian seperti ini. Ya paling tidak ada tambahan keimanan. Iman kita seperti dicas ya. Bukan hanya antum, yang menyampaikan pun demikian. Iya. Majelis-majelis ilmiah seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini sangat penting bagi kita semuanya. Bukan hanya bagi pendengar, yang menyampaikan pun mendapatkan suntikan keimanan. Ketika iman meningkat, maka kemungkinan istiqamah akan semakin besar.
ya. Dan kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, ilmu, ya, yang bisa kita sebarkan kepada orang lain. Yang ketiga jemaah, yang penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas kebaikan sampai akhir hayat kita adalah memilih lingkungan yang baik. Kita bisa memilih lingkungan jemaah. Kita bisa memilih teman-teman kita, circle kita itu bisa kita pilih. Jadi kita boleh ya, misalnya kita lihat orang lain, dia keadaan agamanya tidak baik, kita boleh untuk jauh dari dia. Kita tidak diwajibkan untuk dekat dengan siapapun, enggak. Bahkan kalau kita dekat dengan siapapun, saya katakan dekat ya, bukan berteman. Ada teman biasa, teman kenal biasa. Tapi kalau dekat, ya, dekatnya dengan orang yang tidak baik, maka ini malah akan membahayakan keimanan kita, membahayakan agama kita. Kalau kita ingin tahu keadaan agama kita, maka teman dekat kita adalah cerminan agama kita. Kita mungkin sulit untuk ya menilai diri sendiri. Kalau ingin tahu, ya, lihatlah teman-teman dekat kita, itu cermin agama kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Jadi itu seperti cermin kita. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Ya, ini tiga hal yang bisa dipegang teguh ya untuk bisa istiqamah. Dan yang paling penting yang pertama, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu ilmu. Ini yang paling penting yang kedua. Setelah itu lingkungan. Ya. Karena ya, walaupun lingkungan seseorang tidak baik, kalau dia yang pertama dan yang kedua itu baik, insya Allah dia malah bisa mengubah lingkungannya menjadi baik. Ya berbeda kalau dia lingkungannya sudah baik, tapi yang pertama dengan yang kedua kurang baik, ya bisa jadi dia malah merusak lingkungan itu. Ya, jadi yang pertama banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, semangatlah untuk menuntut ilmu agama. Dengan yang ketiga, dan yang ketiga adalah jagalah lingkungan kita. Baik, wallahu a'lam. Suaranya ya. Apakah beliau? Orang tersebut bertanya, apakah hanya itu? Ya, kemudian terakhir kan dia mengatakan kalau dia benar-benar aflaha in sadaq, ya. Iya. Artinya apa simpel sebenarnya masuk surga, dan kenapa kita harus dibagi banyak syariat, harus ini dan sebagainya. Ada hadisnya. Iya. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya bahwa ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang salat, ya, tentang zakat dan yang lainnya. Kemudian kemudian orang tersebut bertanya, apakah hanya itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, hanya itu, nggak ada yang lain. Maka maka orang tersebut mengatakan, saya akan melakukan itu dan saya tidak akan menambahinya dengan apapun. Jadi orang ini ingin melakukan yang wajib-wajib saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflaha in sadaq. Orang ini akan beruntung, akan selamat
apabila dia benar-benar jujur dengan perkataannya. Ya, dia benar-benar menjalankan semua kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada manusia. Iya. Memang bahkan ya, saya katakan tadi, ada orang yang dia pantas masuk neraka. Setelah itu masuk surga. Kalau tujuan kita hanya masuk surga, ya, maka menurut ana ya itu satu tujuan yang kurang, satu tujuan yang terlalu rendah. Padahal kita bisa mendapatkan yang lebih dari itu. Kalau hanya masuk surga bisa jadi menjadi orang terakhir ini. Disiksa lama sekali di neraka. Baru setelah itu masuk surga. Apakah kita ingin yang seperti itu? Kan tidak. Jadi kalau kepengen lebih simpel dari hadis itu bisa. Yang penting beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan. Yang penting itu ya bisa jadi kita bergelimang dengan kemaksiatan tidak ada masalah. Yang penting kita jaga tauhid kita dan kita tidak keluar dari Islam. Sudah cukup. Malah lebih simpel dari yang itu. Tapi apakah kita inginnya seperti itu? Kenikmatan yang luar biasa yang tadi sebenarnya bisa kita dapatkan, apakah kita lewatkan kesempatan itu? Kan tidak. Kita inginnya mendapatkan firdausnya. Ya, kita inginnya mendapatkan surga yang istimewa tersebut. Kalau bisa kita setinggi-tingginya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita harus menjadi orang yang istimewa dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis itu tidak ada masalah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aflaha in sadaq. Kalau dia jujur, dia akan selamat memang dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia menjalankan perintah-perintahnya. Dan sebenarnya ini pun bukan sesimpel yang ada di dalam bayangan kita. Karena menjalankan kewajiban, ya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu juga banyak sekali. Ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sebenarnya juga tidak sesimpel yang ada di dalam hadis itu. Ada masalah-masalah juga di sana. Ya, tapi kalau kita simpulkan, iya, bisa kita masuk surga dengan sesimpel mungkin. Ya, seperti tadi. Jaga tauhid, jangan sampai keluar dari Islam. Walaupun bergelimang dengan kemaksiatan, kita pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya seperti itu. Tapi apakah kita ingin yang seperti itu saja? Menurut saya ya yang ana lihat ya, mungkin antum juga akan melihat seperti itu. Ini tujuan yang ini cita-cita yang terlalu rendah. Kita sebagai seorang mukmin yang cerdas, ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan surga firdausnya, kenapa tidak? Dari situlah kita ingin ya menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang kita mampu ya. Walaupun bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu taala alam. Bisa menjawab ya? Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Ya. Di kisah Nabi Musa, Ya. kan dia dilihat api didatangin, terus dia suruh lepas terompahnya. Ya. Itu dia melihat sesuatu, kemudian suara itu saya Allah, kemudian dia sambut. Itu Allah langsung atau malaikat? Nabi Musa Ya, diterompah. Lihat api dia datangin melepas terompahnya. Dia datangin, terus dia datang, lepaslah terompahmu. Ya, ada di dalam surat Taha. Kemudian jangan takut Musa, itu Allah. Itu Allah atau malaikat yang berbicara. Ya, jelas. Di dalam Al-Quran disebutkan ya di surat Taha ya.
Dalam surat Taha itu Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma ma tahta thara. Wa hal ataka hadithu Musa. Tidakkah telah datang kepadamu kabar tentang Musa? Idh ra'a naran, ketika dia melihat api. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Maka dia mengatakan kepada keluarganya, ya, ada istrinya, kuthu inni anastu nara. Tetaplah di sini, aku melihat ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw ajidu 'alan nari huda. Mungkin di sana ada kabar atau ada petunjuk di sana. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa mendatangi api itu, maka ada panggilan, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fakhla' na'laik, maka lepaskan dua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau sedang berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu sebagai seorang rasul, seorang nabi. Fastami' lima yuha, maka dengarkan wahyu yang kuwahyukan kepadamu, ya, dengarkan wahyu yang diwahyukan kepadamu. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Ya, di sini disebutkan dengan jelas bahwa suara tersebut adalah suaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara ini mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ya, harus meyakini dan beriman dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita takwil. Dan suara Allah Subhanahu wa taala tidak seperti suaranya manusia. Kita tidak boleh menyamakan suara Allah dengan suara manusia. Makanya Nabi Musa ketika 40 hari berkhalwat, ya, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, itu setelah itu beliau tersiksa ketika mendengarkan suaranya manusia. Setelah itu beliau tersiksa ketika mendengarkan suaranya manusia. Karena memang berbeda, sangat berbeda antara suara Allah Subhanahu wa taala dengan suaranya manusia. Tapi yang jelas Nabi Musa mendengar, ya, suara tersebut. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak bicara kepada Musa. Jadi ada kallama, ada taklima. Ini sebagai penekanan, ya, adanya masdar di situ sebagai penekanan yang paham bahasa Arab, ya. Jadi ketika dikatakan kallama taklima, ya, mengajak bicara dengan pembicaraan, itu berarti benar-benar berbicara. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa kallamahu rabbuh. Jadi Rabbnya Nabi Musa benar-benar mengajak bicara kepada Nabi Musa. Ya, bahkan Nabi Musa di dalam ayat yang lain, ya, ini menunjukkan bahwa memang Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Jadi Nabi Musa ketika
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat yang diinginkan oleh Allah, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tampakkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah jawab, qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Engkau tidak akan bisa melihatku. Ya, ini maksudnya penglihatan di dunia ya, sebagai manusia kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah. Yang beliau lihat adalah hijabnya Allah yang berupa nur. Makanya beliau ketika mengatakan, ketika ditanya tentang apakah engkau benar-benar melihat Tuhanmu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, nurun anna arah. Yang aku lihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hijab yang memisahkan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Hijab itu berupa cahaya. Disebutkan di dalam hadis, kalau seandainya cahaya ini dihilangkan oleh Allah, maka semua yang ada di balik cahaya itu menjadi terbakar. Ya, apalagi kita ya. Kalau seandainya ada gunung di sana, gunung itu terbakar, apalagi kita manusia. Ya, jadi tentang melihat Allah, ya, kita di dunia tidak akan bisa melihat Allah. Nanti di akhirat Allah akan kuatkan penciptaan kita untuk melihatnya. Adapun suara, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan wahyu kepada manusia dan dengan suara. Ya. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhya bi idnihi ma yasha. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah. Ya, tidak ada seorang pun manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala illa wahyan, kecuali dia diberikan wahyu. Itulah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan wahyu. Ya, seperti Nabi Musa. Au min wara'i hijab, atau orang tersebut mendengarkan suara Allah dari belakang hijab. Au yursila rasula, atau dia mendapatkan wahyu dari utusan Allah seperti malaikat. Ya, ini cara-cara Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada manusia. Bisa secara langsung, ya. Bisa secara langsung seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu, bisa dengan hijab, ya, mendengar suaranya saja, ya. Kemudian bisa juga dengan wahyu dari malaikat Jibril alaihi assalam. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan lain atau kita akhiri sampai di sini? Ya, mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemenangan yang hakiki, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kenikmatan bisa memasuki surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.